Salah satu di antara tanda hari kiamat sudah dekat adalah banyak terjadinya kekacauan dan peperangan. Juga munculnya banyak fitnah di tengah-tengah kaum muslimin yang membuat mereka terpecah belah. Sebagian besar fitnah yang menimpa kaum muslimin muncul dari arah timur, dari arah keluarnya tanduk setan. Dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, "Ya Allah, jadikanlah daerah Syam itu penuh berkah bagi kami. Jadikanlah daerah Yaman itu penuh berkah bagi kami." Beberapa orang sahabat beliau yang ketika itu hadir di sana berkata, "Ya Rasulullah, doakan pula daerah kami, Najd, agar dipenuhi berkah." Tetapi Rasulullah SAW tidak memperhatikan permohonan mereka. Setelah mereka memaksa beliau sampai 3 kali, maka Rasulullah berkata bahwa di Najd akan muncul keguncangan, fitnah-fitnah, dan di sana pula munculnya tanduk setan. Di manakah letak Najd yang disebut sebagai negeri tanduk setan itu? Dan fitnah apa yang dimunculkan dari Najd? Simak penjelasannya dalam video ini. Negeri huru-hara. Secara bahasa, Najd adalah tanah yang tinggi. Najd itu berada di sebelah timur. Siapapun yang berada di Madinah, maka Najdnya adalah pedalaman Irak dan sekitarnya. Itulah sebelah timur Madinah. Asal kata Najd adalah tanah yang meninggi. Demikian penjelasan dari Ibnu Hajar al-Asqalani yang mengutip pendapat Al-Khattabi. Dari pemahaman ini tentu tafsiran letak Najd menjadi banyak. Bahkan Yaqut al-Hamawi, seorang geografer muslim, menyebutkan ada 12 tempat Najd yang pernah dikenal oleh orang Arab. Meskipun saat ini Najd dijadikan nama sebuah nama tempat di negara Arab Saudi. Pertanyaannya adalah, apakah Najd yang disebutkan Rasulullah dalam hadis kemunculan tanduk setan itu Najd di Arab Saudi atau daerah Najd yang lain? Ibnu Atsir, seorang sejarawan terkenal abad ke-12, mengatakan nama Najd diberikan untuk daerah di luar Hijaz menuju Irak. Pendapatnya ini sesuai dengan mayoritas ulama ahli hadis pada masa klasik. Najd adalah Irak dijelaskan dalam hadis ini. Nabi SAW setelah sholat fajar kemudian beliau berpaling ke arah kaumnya dan berkata, "Ya Allah, berkahilah Madinah kami dan berkahilah Mud kami dan Syok kami. Ya Allah, berkahilah Syam kami dan berkahilah Yaman kami." Kemudian berkata seorang laki-laki dari Irak, "Juga kami, wahai Rasulullah." Beliau menjawab, "Sesungguhnya di sana muncul tanduk setan dan bergejolaknya api fitnah." Salim bin Abdullah bin Umar, seorang ahli fikih dan juga cucu dari Umar bin Khattab, berkata, "Wahai penduduk Irak, alangkah seringnya kalian bertanya tentang masalah-masalah sepele, dan alangkah beraninya kalian menerjang dosa besar. Saya mendengar ayahku Abdullah bin Umar mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya fitnah datangnya dari arah sini." Beliau sambil mengarahkan tangannya ke timur. Dari situlah muncul tanduk setan. Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam fatwanya berkata, diketahui bahwa di Kufah atau Irak terjadi fitnah dan perpecahan yang telah ditunjukkan oleh dalil dan kesepakatan ulama. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, maka dapatlah kita simpulkan bahwa Najd pada hadis tanduk setan adalah Irak, dan inilah pendapat yang paling kuat yang disepakati para ahli hadis, ahli sejarah, maupun ahli bahasa. Fitnah tanduk setan. Jika negeri tanduk setan mengarah ke daerah di Irak, lalu apakah yang dimaksud dengan tanduk setan itu sendiri? Makna negeri tanduk setan yang umumnya disepakati mayoritas ulama adalah fitnah besar yang mengakibatkan terjadinya kekacauan yang disebarkan bisikan setan di tengah-tengah manusia. Ibnu Abdul Bar, seorang ulama ahli hadis, ahli fikih, dan ahli sejarah mengatakan, Allah Maha Tahu terkait alasan Nabi menunjuk ke arah timur tentang fitnah.
fitnah terbesar sekaligus terpenting adalah syahidnya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dan itulah alasan dibalik perang Jamal dan perang Siffin. Mengingat persoalan ini berawal dari timur, kemudian Khawarij muncul dari tanah Najd, Irak, dan daerah-daerah sekitarnya. Kurun waktu fitnah yang terjadi di Irak terbagi atas 3 masa. Fitnah di masa lalu, fitnah di masa sekarang, dan fitnah di masa yang akan datang. Pertama, fitnah di masa lalu. Termasuk fitnah di sini adalah perang Jamal. Perang Jamal adalah perang yang terjadi di Basrah, Irak pada tahun 656 Masehi antara pasukan yang berpihak pada Ali bin Abi dan pasukan yang berpihak kepada Aisyah, istri dari Nabi Muhammad, yang menginginkan keadilan atas terbunuhnya khalifat terdahulu, yaitu Utsman bin Affan. Selanjutnya adalah tragedi Karbala. Tragedi Karbala adalah terbunuhnya Husain, cucu Nabi Muhammad bersama sahabat-sahabatnya melawan pasukan dari Kufah, Irak. Yang terakhir, munculnya kelompok Khawarij. Khawarij sebelumnya adalah pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar dari golongannya dan kemudian membentuk kelompok sendiri. Ciri Khawarij adalah mudah mengkafirkan orang yang tidak segolongan dengan mereka walaupun orang itu adalah muslim. Kelompok Khawarij muncul untuk pertama kali di Harur, sebuah desa yang terletak di kota Kufah di Irak. Kesemuanya itu adalah fitnah yang memecahkan kaum muslimin. Kedua, fitnah di masa sekarang. Saat ini Irak menjadi kawasan yang penuh pergolakan. Peperangan dan konflik tidak henti-hentinya melanda negeri 1001 malam itu. Setelah diinvasi Amerika Serikat, negara yang pernah lama dikuasai Saddam Hussein ini terjebak dalam perang saudara dan terorisme. Lahirnya ISIS di Irak juga termasuk fitnah bagi umat Islam. ISIS membuat konsep jihad menjadi rancu, bahkan sering banyak disalahpahami. Jihad tiba-tiba selalu dikait-kaitkan dengan terorisme, sehingga setiap kali orang mendengar kata jihad, yang timbul malah kebencian. Ketiga, fitnah di masa akan datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak akan tiba hari kiamat hingga sungai Eufrat menampakkan timbunan emas. Manusia saling membunuh karenanya, dan setiap 100 orang terbunuh, 99 orang. Setiap orang dari mereka berkata, semoga akulah yang beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah sungai Eufrat surut dan muncul gunung emas, selanjutnya peperangan dahsyat pun akan timbul untuk memperebutkan emas-emas tersebut. Akhirnya akan timbul banyak korban karena orang-orang yang menginginkannya saling membunuh. Sungai Eufrat adalah sungai yang melintasi Irak. Selain itu, ketika menjelaskan hadis tentang Ya'jud dan Ma'jud, para ulama menafsirkan bahwa mereka akan muncul di daerah perbatasan antara Irak dan Suriah sekarang. Jika benar bahwa yang dimaksud Najd adalah Irak, maka kita tidak boleh menetapkan celaan dan kecaman kepada pribadi-pribadinya, karena tidak otomatis semua penduduk negeri tersebut menjadi tercela. Bumi tidak mensucikan atau mengotori individu. Begitu indah apa yang dikatakan oleh 2 orang yang telah dipersaudarakan oleh Rasulullah, Salman Al-Farisi dan Abi Darda. Karena cintanya Salman kepada Abu Darda, beliau menginginkan saudaranya tersebut pindah bersamanya ke Syam sebagai daerah yang kerap dipuji oleh Rasulullah. Lalu Abu Darda menjawab dengan jawaban yang perlu ditulis dengan tinta emas. Abu Darda menjawab, sesungguhnya tanah yang disucikan tidak dapat mensucikan seorang pun. Yang bisa mensucikan seseorang adalah amalannya. Celaan dan kecaman terhadap suatu daerah tertentu terkait fitnah yang akan terjadi di daerah tersebut tidak terjadi sepanjang kurun dan waktu. Tetapi terkadang daerah tersebut pernah menjadi mercusuar dari pengetahuan dan keilmuan. Allah tempat berlindung dari segala fitnah.